Shalom, selamat pagi ibu-ibu terkasih yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari YouTube. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita kembali bersekutu, bersyukur karena penyertaan cinta kasih Tuhan, dan kita memujikan satu lagu yang ingin meneguhkan kita ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita bersekutu, itu bukan karena kuat hebat kita, tapi karena memang kerinduan kita yang ingin terus, diubahkan menjadi seperti Kristus. Sehingga kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita, "Ku ingin berperangai." Kita pujikan. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Sungguh juru selamat, cemerlang hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Hari ini, renungan akan dipimpin oleh majelis terkasih kita, Bu Sahni. Monggo Ibu terkasih. Ya, mari ibu-ibu dan bapak ibu yang ada di YouTube, kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh ya Yesus, hamba bersyukur, kami bersyukur karena Tuhan menolong, menjagai kami di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan juga yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bapa dalam surga, kami mau merenungkan firman Tuhan seperti lagu yang kami dengarkan. Biarlah kami pun Tuhan terus mampukan berperangai seperti Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya,
Ibu-ibu yang terkasih, dan begitu juga dengan Bapak Ibu yang nanti mendengarkan persekutuan pada pagi hari ini. Untuk renungan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25, di mana ini adalah masih kita masuk di dalam bulan keluarga. Kita akan baca Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Ya, saya bacakan dengan judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan secara bersama-sama. Nah, di dalam bulan keluarga, tema perenungan kita pada hari ini yaitu kebiasaan proaktif. Nah, berbicara kebiasaan proaktif, gitu ya. Nah, kalau kita lihat saat-saat ini, gitu ya, kita lihat apa yang sering orang lakukan saat misalkan melihat suatu kejadian kecelakaan. Kita sering melihat gitu ya, ada beberapa orang gitu ya langsung aktif gitu ya, mengambil HP dan sibuk merekam kejadian tersebut. Lalu yang dilakukan adalah langsung memposting ke media sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, masih adakah orang yang aktif menolong? Nah, kita juga bisa melihat gitu ya, atau kita bisa mendengar gitu ya. Nah, bagaimana kalau peristiwa di dalam kehidupan kita, ya, di dalam keluarga, gitu ya, misalkan antara hubungan antar anak dan orang tua, ataupun antar kakak adik, ataupun antar saudara, gitu ya. Apa yang
biasa dilakukan gitu ya jika tadi terjadi permasalahan gitu ya. Nah, kita bisa melihat mungkin ya kita bisa mengamati gitu ya dari berbagai apa yang kita lihat gitu. Ketika ada tadi persoalan atau pergumulan ya, nah banyak atau ada gitu ya, mungkin di antara kita tidak ada gitu ya, ada yang memilih aktif langsung membuat status di media sosial untuk mencurahkan masalahnya ya. Tapi ya kadang-kadang kalau kita lihat ya, wah ada yang benar-benar kesel gitu ya. Ada mungkin yang hanya mungkin ya dia menuliskan gitu ya untuk dirinya sendiri. Nah, tindakan ini ya kadang-kadang tanpa kita sadari gitu ya, postingan-postingan ini gitu ya yang kita lakukan gitu ya, itu tanpa sadar gitu justru mencemarkan nama baik diri sendiri ya. Ya tadi dengan diri sendiri gitu ya, orang bisa menilai, oh si A itu begitu ya ternyata gitu kan akhirnya gitu ya. Padahal tadi ya diharapkan tadi sebenarnya ya tadi permasalahan itu kan diselesaikan dengan baik gitu ya. Nah, dengan tadi kebiasaan proaktif gitu ya. Nah, kita melihat biasanya kata proaktif itu berkaitan atau bersinggungan gitu dengan reaktif. Nah, biasanya kalau sikap reaktif itu muncul secara apa ya maupun proaktif itu tiba-tiba kan gitu ya. Nah, cuman reaktif ini kadang-kadang konotasinya negatif gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita misalkan dikagetkan gitu ya, kan reaktif kadang-kadang ya maaf kadang-kadang kata-kata apalagi kalau yang latah gitu ya, kan kadang-kadang kata-katanya ya kurang baik gitu ya, kadang-kadang kita juga kadang-kadang kurang enak didengar gitu ya, kalau itu yang namanya reaktif. Jadi kecenderungannya itu adalah apa negatif gitu ya. Nah, sekarang kita cenderungnya gitu ya, kadang-kadang kalau reaktif apalagi kalau dikagetkan kita akan langsung menyalahkan, kamu tuh gitu ya, ngagetin aku gitu ya. Nah itu yang kita cenderungnya gitu, biasanya yang reaktif itu tadi karena yang negatif ya kadang-kadang cenderung juga kita langsung menyalahkan orang, kadang-kadang kita pun merasa bahwa kita benar gitu ya, jadi seperti kita mencari pembenaran pada diri sendiri itu. Nah, sekarang tadi reaktif. Nah, sedangkan kebalikan dari sikap reaktif itu adalah proaktif. Nah, proaktif ini adalah tindakan yang lebih aktif. Nah, tapi di sini kita aktif di sini lebih dari sekedar kita mengambil inisiatif, ya kita mengambil inisiatif. Nah, kita sebagai manusia gitu ya, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Yang pertama kan kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang gitu ya, satu keputusan yang kita ambil bukan karena kondisi kita gitu ya, terhadap kita gitu ya. Nah, ciri-ciri sikap proaktif lebih daripada
keaktifan individu dalam merespon segala hal yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah secara positif, ya. Serta gitu ya, maksudnya di sini tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan masa lalu, dan tidak menyalahkan kondisi. Jadi intinya adalah kita justru berpikir atau bertindak secara positif. Nah, di sini bahwa tanpa kita sadari sebenarnya tadi sikap reaktif dan proaktif itu ada pada kehidupan kita, ya. Nah, namun sekarang yang kita harus pupuk atau kita harus tumbuhkan, yaitu kita terus melakukan agar sikap proaktif ini tadi yang yang positif menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Nah, dalam firman Tuhan pagi hari ini gitu ya, kita coba direspon di dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Nah, di dalam kalau kita lihat dalam Kolose ya tadi bagian 18 sampai 21 itu bahwa Rasul Paulus itu mengajak setiap umat untuk hidup saling mengasihi. Yaitu kalau di sini dikatakan seorang istri tunduk kepada suaminya, ya, bukan karena hubungan status gender, ya, atau karena takut, ya, namun di sini adalah karena kita mengasihi suami kita, ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan juga begitu, ya, di ayat 19, seorang suami hendaklah mengasihi istrinya dengan tidak berlaku kasar baik secara fisik maupun verbal. Ya. Ternyata di dalam keluarga nggak cukup di situ saja, gitu ya. Terhadap di sini juga di ayat 20 untuk anak-anak juga pun menaati orang tuanya dalam segala hal. Nah, kita lihat dari hubungan itu, kalau kita memiliki respon yang proaktif, yaitu untuk hidup saling mengasihi antar anggota keluarga, akan selalu berdampak baik bagi diri kita sendiri maupun dalam lingkungan, ya, terlebih bagi anak-anaknya, ya. Saya nggak ngebayangin kalau orang tua, bapak ibu gitu ya, setiap hari ya hidup misalkan saling bertengkar, mungkin saling hal misalkan tidak saling mengasihi, ya kita pasti yang pertama yang berdampak itu adalah anak-anak, karena yang nonton itu adalah anak-anaknya gitu ya. Nah, kalau kita sadari bahwa keluarga itu adalah merupakan sarana pendidikan yang pertama dalam hidup mereka, gitu ya. Nah, sehingga pada ayat, kalau kita baca lagi di dalam ayat 21, Rasul Paulus juga mengingatkan agar para orang tua pun tidak menyakiti hati anaknya dengan perkataan yang merendahkan, gitu ya. Nah, kata-kata kasar atau kata-kata yang negatif lainnya, ya jangan sampai gitu ya. Kita akan berusaha, kita sebagai orang tua itu tidak akan kita keluarkan gitu ya. Karena apa? Kalau itu dikeluarkan, pasti anak-anak itu merasa tertekan dan kadang-kadang pupus harapannya gitu ya. Terus lalu yang
paling kita lihat ya kadang-kadang dia tawar hati. Kadang-kadang kalau dia mau melakukan sesuatu pasti ini tidak disukai gitu ya, orang Bapak Ibu pasti tidak suka gitu ya. Kadang-kadang jadi tawar hati sehingga tadi yang sikap proaktif itu akan pupus gitu ya. Nah, berkeluarga itu tidak hanya terbatas dalam hubungan kita antara suami istri atau anak ya, namun hidup berkeluarga itu juga menjadi relasi terhadap lingkungan di mana hidup bersama di dalam kita menjumpai mereka gitu ya, kita saling bertemu gitu. Nah, itulah yang dituliskan juga oleh Rasul Paulus di ayat 22 bahwa kita harus merespon kebiasaan proaktif ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan tulus hati. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita baca firman ini tadi dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25, mungkin kalau kita jalani secara sendiri gitu, mungkin kita akan merasa terlalu berat. Tadi intinya kita kan berrelasi gitu ya, berrelasi. Ya kalau kita nggak ada yang kita relasikan atau kita hanya hidup sendiri ya pasti berat loh, kita mau menunjukkan sama siapa gitu kan. Nah, di sini bahwa firman ini itu akan menjadi terasa begitu indah gitu ya, jika tadi ya kita lakukan dengan segenap hati ya, seperti untuk Tuhan yang telah mengaruniakan hidup ini untuk kita semua. Jadi kadang-kadang kita akan sifat proaktif karena tadi kita udah tawar hati, biasanya kita nggak melakukan. Tapi ya udah, kalau kita memang ingin melakukan tindakan itu adalah suatu hal yang positif gitu ya. Kita istilahnya kita nggak usah mendengarkan apa nanti kata orang, tapi kita ini adalah tadi di sini kita melakukan dengan tulus hati gitu ya. Kita melakukan ini loh yang saya perbuat ini adalah untuk Tuhan. Pasti kalau kita pertama menanamkan untuk Tuhan, pasti bukan hal yang buruk atau hal yang jelek yang akan kita lakukan ya, karena kita untuk Tuhan. Ya akan beda kalau misalkan untuk sesama kita, mungkin kadang-kadang ada hal yang muncul gitu ya, yang negatif ya. Saya percaya di sini kita tidak ada melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Nah, dari sana gitu, marilah kita bersama-sama apalagi di dalam kalender gereja itu memberikan waktu kita bulan khusus di bulan Oktober ini, yaitu bulan keluarga, ya kita akan kita terus mencoba melakukan tindakan yang proaktif ya, di mana di sini kita pun tidak hanya melakukan gitu ya atau mencari kesalahan dari anggota keluarga atau lingkungan kita, kan biasanya kita selalu di dalam pikiran kita itu muncul yang lalu-lalu gitu ya, yang lalu-lalu gitu. Namun kita mencoba melihat ya sisi positif atau kebaikan mereka dalam hidup kita. Jadi kita melihat, oh anak kita itu apa sih positifnya kepada kita gitu ya. Jadi bukan negatifnya aja gitu. Atau suami kita ataupun sebaliknya istri
istri kepada suami gitu ya. Nah, disinilah kita akan bisa melakukan suatu respon yang proaktif gitu ya, yang terjadi dalam hidup kita secara positif ya. Serta yang terpenting di sini adalah kita tidak menyalahkan keadaan kita tidak menyalahkan masa lalu kita tidak menyalahkan kondisi kita. Ya, karena apa? Keluarga yang saat ini kita miliki adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan di hati kami masing-masing untuk bersikap proaktif. Kami saling mengasihi, kami saling menyayangi, seperti kami pun mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Matur nuwun buat renungannya, Bu terkasih Bu Sahni. Kita yang ada di Zoom akan saling sharing dan meneguhkan. Bapak Ibu yang dari YouTube boleh sharing-sharing dengan keluarga sesuai dengan tema PD ini yang memang diangkat dari buku Bahan Keluarga, menumbuhkan kebiasaan positif. Selamat saling sharing dan meneguhkan. Tuhan memberkati.